Kalau kamu bicara di circle, ya, artinya kan itu lebih dari satu orang, komunitas katakanlah ya, lingkungan sosial gitu ya. Tentu kita atau kamu tidak bisa mengendalikan itu karena itu di luar jangkauan dirimu gitu ya. Kita kalau nggak diwarnai ya akan mewarnai begitu ya. Kalau kamu tidak bisa mewarnai gitu, kamu akan diwarnai. Begitulah kurang lebihnya kalau kita bergaul. Kalau kamu merasa tidak nyaman, nggak apa-apa, itu tanda alarm gitu bahwa mungkin itu bukan circle yang tepat untukmu gitu ya. Kamu asalkan kamu tetap saja baik kepada mereka, tidak ada masalah dengan mereka, secukupnya saja berinteraksi, itu tidak ada masalah gitu ya. Lalu bagus sekali kamu bilang fokus pada diri saya sendiri, betul, self improvement aja dirimu daripada kita bingung fokus ngurusin orang lain, kok dia begitu, kok dia begini gitu. Oke, FZ. Nah, kita mau bahas dulu tentang KDM, kebutuhan dasar manusia. Berdasarkan teori The Hierarchy of Need-nya Maslow, ya KDM, kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia yang paling bawah, pertama adalah kebutuhan fisiologis. Lalu selanjutnya adalah safety needs, kebutuhan akan merasa aman. Lalu di atasnya lagi adalah social needs, gitu. Di atasnya lagi esteem needs, dan di atasnya lagi yang paling tinggi di atas itu kata Maslow adalah aktualisasi diri. Nah, itu adalah piramida kebutuhan-kebutuhan manusia. Di mana di sana di dalamnya ada social needs. Itu menunjukkan bahwa kita ini sebagai manusia, selain makhluk individu, kita ini adalah makhluk sosial. Yang namanya makhluk sosial itu, kita ini selalu membutuhkan orang lain, selalu membutuhkan interaksi bersama orang lain, dan memang kita ini butuh kehadiran orang lain gitu ya. Tentu saja karena kita makhluk sosial, pasti kita ini ingin diterima oleh orang lain, ingin diterima oleh lingkungan sosial kita, ingin menjadi bagian dari lingkungan sosial kita. Begitu ya kurang lebihnya. Ini kebutuhan dasar manusia, jadi wajar kalau misalnya kita itu membutuhkan itu. Jadi kalau misalnya kita merasa kok kayaknya circle-circlean ya, aku nggak cocok juga, atau aku merasa kurang diterima di circle A ataupun circle B, sehingga buat kita merasa nggak nyaman, itu wajar. Nah, itu bisa dipahami karena itu kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Nah, lalu kemudian kalau misalnya kita merasa tidak nyaman berteman dengan circle A, circle B, lalu tanyakan sama diri kita, lalu kita nyamannya circle yang seperti apa? Gitu. Kalau kita sudah tahu kita nyamannya circle yang seperti apa, kalau ada circle yang seperti itu, ya join aja. Join itu artinya tidak harus terus ngintilin mereka, gitu tidak ya, gitu ya. Ya kita memenuhi kebutuhan kita saja untuk ngobrol, berinteraksi, gitu. Kalau tadi kamu bilang, kamu netral, nggak apa-apa, nggak ada yang masalah dengan netral, nggak ada masalah dengan itu gitu ya. Misalnya ketika ada tugas harus berkelompok ya ngobrol ya chit-chat gitu ya. Atau mungkin kamu punya teman sendiri nih, circle di luar circle perkuliahan itu. Intinya sudah menunjukkan bahwa kamu terlibat dan berinteraksi dengan lingkungan sosialmu itu ya. Kalau kamu bicara di circle, ya, artinya kan itu lebih dari satu orang, komunitas katakanlah ya, lingkungan sosial gitu ya. Tentu kita atau kamu tidak bisa mengendalikan itu karena itu di luar jangkauan dirimu gitu ya. Kita kalau nggak diwarnai ya akan mewarnai begitu ya. Kalau kamu tidak bisa mewarnai gitu, kamu akan diwarnai. Begitulah kurang lebihnya kalau kita bergaul. Kalau kamu merasa tidak nyaman, nggak apa-apa, itu tanda alarm gitu bahwa mungkin itu bukan circle yang tepat untukmu gitu ya. Kamu asalkan kamu tetap saja baik kepada mereka, tidak ada masalah dengan mereka, secukupnya saja berinteraksi, itu tidak ada masalah gitu ya. Lalu bagus sekali kamu bilang fokus pada diri saya sendiri, betul, self improvement aja dirimu daripada kita bingung fokus ngurusin orang lain, kok dia begitu,
kok dia begini gitu ya, aku harus begini, aku harus begitu, aku sana nggak cocok, kesini nggak cocok. Daripada kita mensibukkan diri kita dengan yang seperti itu, lebih baik kamu menyibukkan dengan mengembangkan dirimu, self improvement, supaya kamu apa, self actualization gitu kan. Dari tadi apa namanya, social needs-nya sudah teratasi ya, berinteraksi dengan mereka ya secukupnya dan seperlunya saja gitu ya. Kamu merasa nyaman gitu sebagai makhluk sosial, tidak perlu memaksakan diri, berpura-pura gitu ya. Lalu kemudian kamu sibuk untuk mengembangkan dirimu, gitu, self improvement. Nanti kamu akan mencapai aktualisasi diri gitu ya. Kamu punya prestasi, kamu punya karya, yang karyamu punya value, dan itu bermanfaat dan bernilai untuk orang banyak. Kamu memberikan pengaruh kepada orang banyak, sehingga nanti malah akan banyak tuh orang-orang yang datang ke kamu, misalnya ingin belajar dari kamu, minta pengalaman dari kamu, minta sharing sesuatu dari kamu. Kamu sudah punya high level value-mu sendiri. Jadi kamu nggak akan bingung lagi tentang mau berteman sama sana, sama sini, tidak ada masalah lagi untukmu. Itu ya.